beberapa hal. Yang akan kita pelajari ini berkaitan dengan keluarga ya. Dan berkaitan dengan keluarga, itu kitab Amsal, kitab Sirah, itu banyak berbicara tentang istri dan tentang anak-anak, terutama pendidikan anak. Nah, kemudian begini, kalau kita membaca ayat-ayat dalam kitab Amsal tanpa memahami bagaimana membaca, orang bisa salah memahami lalu menilai bahwa kitab Amsal itu punya penilaian buruk terhadap perempuan. Nah, yang harus diperhatikan pertama-tama begini, ingat kembali bahwa kitab Amsal dan kitab Sirah itu isinya nasihat untuk anak laki-laki. Silahkan Bapak Ibu membayangkan sebagai orang tua memberi nasihat kepada anak laki-laki tentang bagaimana memilih perempuan untuk menjadi istri. Itu yang harus diingat. Nah, biarpun ini pertanyaan, oke, saya tanya dulu kepada ibu-ibu ya. Ibu-ibu yang punya anak cowok, tolong sebutkan perempuan, perempuan yang tidak boleh jadi menantu ibu. Itu perempuan yang seperti apa? Apa saja? Yang tidak boleh. Kata duitan. Mata duitan, oke. Kalau enggak, yang celaka bukan hanya anak ibu, ibu juga bisa celaka itu nanti kalau. Terus, Suka apalagi? cemburu. Malas. Kenapa? Suka cemburu. Cemburu, malas, gitu kan? Boros. Boros. Cerewet. Hmm. Iya, saya nggak pernah pakai kata cerewet, tapi cerewet itu maksudnya apa sih? Itu nanti Banyak itu omong. banyak omong, kalau nggak ada yang ngomong sepi nanti. Apa-apa Nah, itu dikomentari. ibu tidak sedang berbicara tentang semua perempuan kan? Ibu saya minta untuk berbicara perempuan yang tidak boleh menjadi suami dari anak ibu. Kalau di kitab Amsal kita menemukan Amsal-Amsal bicara negatif tentang istri, itu konteksnya seperti itu. Perempuan yang tidak boleh menjadi istrimu, itu perempuan yang begini. Nanti kalau perempuan yang seperti ini menjadi istrimu, maka kamu yang akan kerepotan. Nah, begitu ringkasnya. Nah, terus yang diharapkan bagaimana? Semua laki-laki berharap akan mendapatkan istri yang baik. Istri yang baik itu bagaimana? Nah, nanti kitab Amsal juga akan berbicara tentang istri yang baik. Nah, kemudian sekarang kalau bicara tentang eh, pendidikan anak, begini juga. Nanti Bapak-Bapak akan menemukan, loh ini Amsal kok keras sekali berkaitan dengan pendidikan iman anak. Padahal kalau Bapak Ibu lihat kembali, ini kalau lihat wajah Bapak Ibu, lihat yang di foto atau yang di video, ini kayaknya ada yang dulu pernah dipukul sama guru dah ini. Bukan karena wajahnya kelihatan nakal, bukan, tapi ngeliat usia dan model pendidikan waktu itu. Guru memukul murid itu hal biasa kan. Kalau sekarang guru memukul murid dari KPAI turun, polisi turun, siapa lagi yang akan muncul. Padahal ya pendidikan tidak selalu bisa disampaikan dengan cara yang lembut. Tidak ada juga yang hobi memukul, tetapi yang ada adalah cara ini perlu ditempuh karena anak ini keadaannya begini-begini. Nanti kita akan menemukan juga model pendidikan yang bisa dibilang keras itu. Nah, sekarang kita lihat saja Amsal-Amsal yang berkaitan dengan istri. Silahkan Bapak Ibu ke Amsal 12. Amsal 12.
Silahkan lihat ke ayat 4. Ayat 4. Istri yang cakap adalah mahkota suaminya. Tetapi yang membuat malu, jadi tetapi istri yang membuat malu, maksudnya begitu ya, adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Nah, penilaiannya itu dari sisi suami ya. Istri yang cakap itu mahkota suaminya. Istri yang cakap itu akan menjadi kehormatan, menjadi kegembiraan bagi suaminya. Ini pengandainya suaminya benar semua loh ya. Pengandaiannya anak yang mendapatkan nasihat ini adalah anak laki-laki yang diandaikan suami yang benar. Jadi yang sebaliknya, istri yang membuat malu entah karena alasan macam-macam, makannya banyak, gampang iri, terus apalagi suka bicara nggak jelas, ngomongin orang dan seterusnya, itu akan membuat suaminya malu, membuat suaminya sedih gitu ya. Terus kita pindah ke Amsal, sebentar, Amsal 18. Amsal 18, silahkan lihat ke ayat 22. Siapa mendapat istri, mendapat bahagia, dan ia disenangi Tuhan. Hal yang positif yang kita perlu perhatikan itu antara suami, istri, Tuhan. Ya, tapi sekali lagi sudut pandangnya dari sudut laki-laki. Jadi nggak ada kalimat siapa mendapat suami, mendapat bahagia. Nggak ada kalimat seperti itu. Jadi seorang laki-laki yang mendapatkan seorang istri, dia akan mengalami kebahagiaan. Dan orang yang mendapatkan istri dan hidup bahagia tadi, itu adalah seorang yang disenangi oleh Tuhan. Kalau diungkapkan dengan bahasa lain, dengan kalimat lain, orang yang disenangi oleh Tuhan itu akan diberi istri yang benar. Kemudian kita pindah ke berikutnya, Amsal berikutnya. Silahkan ke bab 21. Amsal 21. Nih mulai ada yang nggak nyaman nih. Lebih baik tinggal di sudut sotoh rumah daripada serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Bapak Ibu masih ingat sotoh rumah, atap rumah yang bukan genting. Jadi atap rumah yang rata, yang bisa dijadikan tempat untuk berbagai keperluan. Mau jemur gandum, jemur anggur, kemudian ya kalau pas musim panas dipakai untuk tidur gitu ya. Tetapi kemudian lihat, kalau pas musim dingin di sotoh rumah ya sudah pasti kedinginan. Kalau siang-siang musim panas di sotoh pasti akan kepanasan. Tetapi di Amsal ini dikatakan lebih baik tinggal di sudut sotoh rumah. Itu masih lebih enak daripada tinggal di dalam rumah, tetapi tinggalnya bersama dengan perempuan yang suka bertengkar. Tunggu, nggak enaknya hidup dengan perempuan yang suka bertengkar itu apa? Apa? Telinga capek, Bawel. telinga Bawel. capek mendengarkan. Kemudian kalau pas sedang bertengkar menggunakan kata-kata yang menusuk, bukan menusuk telinga, menusuk hati. Kata-kata mutiara, Pak. Kemudian yang berikutnya lagi, ketika orang mendengarkan, kemudian harus menjawab, itu juga harus berpikir.
Kalau yang diomongkan itu hal yang nggak ada gunanya, yang nggak penting, tapi disuruh berpikir keras, itu nggak mengenakan. Lain kesempatan disuruh makan, tapi sambil dimarahi. Nah, itu kita melihat di sini lebih baik tinggal di sudut soto rumah. Ada yang lebih keras lagi, silahkan ini tadi ayat 9, silahkan ke ayat 19. Lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Di sudut soto rumah aja udah nggak enak, ini tinggal di gurun. Nggak enaknya tinggal di gurun, ya macam-macam. Kita akan menemukan di gurun ada ular berbisa, kemudian perubahan suhu dari siang ke malam, dari panas sekali ke dingin sekali, belum lagi debu, angin, gitu ya. Tapi itu masih dibilang itu lebih baik daripada tinggal di dalam rumah, tetapi bersama dengan perempuan yang suka bertengkar, pemarah lagi. Jelas Bapak Ibu, ini bukan penilaian terhadap istri, tapi peringatan kepada anak laki-laki. Kalau cari perempuan untuk jadi istrimu, jangan pilih yang suka bertengkar, jangan pilih perempuan yang pemarah. Kenapa? Nggak enak sama sekali tidur bersama, di dalam rumah bersama, makan bersama dengan perempuan yang seperti itu. Terus kita pindah lagi, kita lihat Amsal yang lain. Ini Amsalnya ada yang diulang, bab 25 ayat 24. 25 ayat 24. Itu Amsal yang sama dengan yang di bab 19 tadi. Lebih baik tinggal di sudut sotoh rumah daripada serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Masih sama. Kemudian sekarang bab 27. Bab 27. Lihat ke ayat bab 27 ya. 15. Ayat 15. Seorang istri yang suka bertengkar serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Maksudnya, lihat, kalau perempuan itu suka bertengkar, suka marah, itu ngomongnya cepat berhenti atau nggak ada hentinya ngomongnya. Waduh, enggak berhenti kali Pak ya. Lalu Nggak gambarannya, empat. Bapak Ibu tahu Tiris tiris, itu apa Pak? tetesan air, air yang menetes. Oh, tiris itu tetesan air. Jadi gambarannya air menetes tidak henti-hentinya. Terus menitik dan itu Bapak Ibu silahkan membayangkan pas hujan, Ya. lalu air dari atap turun gitu ya. Lalu bayangkan air yang netes itu. Jadi air itu menitiris itu menitik terus, menetes terus. Nggak ada henti-hentinya. Nah, perempuan yang suka bertengkar itu digambarkan seperti ini. Ngomong nggak ada hentinya. Sekali lagi ini tadi kan menjelaskan nggak enaknya tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar itu seperti apa. Nah, ini kita ketemu contohnya. Kemudian, eh, sekarang tolong Bapak Ibu ingat kembali yang sebentar. Yang di bab 12 tadi loh. Istri yang cakap adalah mahkota suaminya. Yang diharapkan itu adalah anak-anak laki-laki mendapatkan istri yang cakap seperti ini. Yang cakap itu yang seperti apa? Kita ke Amsal 31. Amsal 31. Ini apa Pak?
Kita mulai dari ayat 10. Tapi begini, ini kalau dibaca dari awal sampai akhir, wah kayaknya mustahil ini. Jadi istri yang kayak gini, mustahil ketemu istri yang kayak gini. Ini istrinya pasti kelelahan tiap hari kalau ketemu begini. Tetapi kemudian saya malah yakin ibu-ibu mengerjakan yang seperti ini. Istri yang cakap, siapa yang dapat menemukannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia seperti kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Perhatikan yang ini, ayat 15. Ia bangun ketika masih gelap, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya, dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli ladang sesudah mempertimbangkannya, dan dari hasil tangannya ia membuka kebun anggur. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa usahanya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak khawatir akan seisi rumahnya ketika salju turun, karena seisi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat permadani bagi dirinya, linen halus dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang ketika penduduk negeri bersama para tua-tua negeri. Ia membuat pakaian dari linen dan menjualnya. Ia menyediakan ikat pinggang kepada pedagang. Kekuatan dan kehormatan menjadi pakaiannya. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Ajaran kasih setia ada di lidahnya. Ia mengawasi segala urusan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Suaminya pun memuji dia. Banyak wanita bertindak dengan cakap, tetapi kau melebihi mereka semua. Itu pujiannya ya. Kemolekan itu menipu dan kecantikan sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, dan biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Nih, perempuan yang cakap itu seperti ini. Dan ini yang diharapkan diperoleh, didapatkan oleh setiap anak laki-laki. Nah, kemudian sekarang kita lihat bagaimana kualitas apa ya, jati diri perempuan yang disebut di Amsal ini. Eh, di ayat 10 itu disebut istri yang cakap. Tapi kalau Bapak Ibu membacanya dalam bahasa Latin, bukan istri yang cakap, tapi mulier fortis, perempuan yang kuat. Nah, kemudian sekarang kita lihat yang dikerjakan oleh istri yang cakap ini. Lihat ke ayat 15. Pagi-pagi ketika hari masih gelap, dia sudah bangun. Lalu apa yang dilakukannya? Dia menyediakan makanan untuk seisi rumahnya. Kemudian, lihat, ia membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Jadi, istri ini punya banyak pelayan. Tetapi dia bukan diam dan tinggal menyuruh. Dia lihat,
dia menyediakan makan untuk seisi rumahnya, lalu mengatur pekerjaan bagi para pelayannya. Kemudian lihat ke ayat 27. Ia mengawasi segala urusan rumah tangganya. Nah, pagi hari seperti itu yang dilakukannya. Kemudian lihat yang berikutnya, kita ke ayat 16. Dia punya ladang, dia punya kebun. Jadi perempuan ini disebut membeli ladang dan kemudian dari hasil tangannya, dari hasil kerja tangannya, dia membeli kebun anggur. Nah, kemudian ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan dan menguatkan lengannya. Ini bekerja dia ini. Mengikat pinggang, lalu menguatkan lengan. Ini kerja fisik, jelas kerja tangan ini ya. Kemudian lihat ke ayat 18. Malam hari, pelitanya tidak padam. Jadi pada malam hari ia menyalakan pelita. Terus ngapain? Ayat 20. 19. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ya, kemudian jadi dia bekerja malam hari pun dia bekerja. Ketika hari sudah gelap dia menyalakan pelita untuk memintal benang, untuk memintal dan kemudian untuk menenun juga. Coba lihat sekarang ke ayat 22. Ia membuat permadani bagi dirinya, linen halus dan kain ungu pakaiannya. 24. Ia membuat pakaian dari linen dan menjualnya. Dia menyediakan ikat pinggang kepada pedagang. Ini perempuan ini sibuk sekali kan ya. Dari pagi ketika masih gelap, sudah mulai bekerja. Malam hari ketika sudah gelap, dia masih bekerja. Dan kemudian dia mendapatkan hasil, ya hasilnya banyak. Ada hasilnya banyak. Lihat sekarang ke ayat 21. Ia tidak khawatir akan seisi rumahnya ketika salju turun, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Jadi dia mengatur juga menyediakan pakaian untuk keluarganya, untuk suami dan anak-anaknya, supaya mereka tidak kedinginan pada waktu musim dingin. Ini yang dikerjakan. Masih ada lagi. Ketika hari masih siang, kita lihat ke ayat 13. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ini konfirmasi untuk yang sudah kita lihat. Jadi bekerja dengan tangannya. Nah, kemudian sekarang kita lihat apa yang dilakukan oleh perempuan cakap ini untuk keluarganya. Yang kita sudah lihat, kita sudah perhatikan tadi, adalah dia menyediakan makanan untuk anak-anaknya, untuk suaminya. Dia menyediakan pakaian untuk keluarganya, sehingga ya keluarganya tidak khawatir menghadapi musim dingin. Kemudian, terus itu sumber untuk makanannya dari mana? Coba Bapak Ibu perhatikan ayat 14. Ia seperti kapal saudagar dari jauh yang mendatangkan makanannya. Istri tadi bekerja dan lihat dia punya ladang, punya kebun, dan kemudian dia mendatangkan banyak makanan untuk keluarganya. Kemudian berikutnya sekarang lihat ke ayat 12. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Kepada suaminya dia berbuat baik. Dan karena dia memiliki keadaan atau kualitas yang seperti itu, ayat 11.
hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Itu yang dikerjakan untuk keluarganya ya. Tapi istri yang cakap itu juga melakukan yang baik untuk orang lain. Lihat ke ayat 20. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada orang miskin. Ya, ini yang dilakukan oleh istri yang cakap itu kepada sesama. Kemudian, dia pinter juga loh. Coba sekarang lihat ke bentar, ayat 26. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Ajaran kasih setia ada di lidahnya. Jadi lihat, perempuan atau istri yang cakap itu juga bicara, dan kalau bicara dia mengajarkan hikmat. Nah, kemudian ngajar di mana? Ngajar siapa? Kita lihat contoh ke bab 31 ayat 1. Inilah perkataan Lemuel Raja Masa yang diajarkan ibunya kepadanya. Jadi ibu suri ini ya, ibu yang anaknya jadi raja. Nah, ibu ini menyampaikan pengajaran kepada anak-anak, kepada anaknya yang jadi raja. Ini contoh ajaran untuk para raja. 31 ayat 3. Jangan memberikan kekuatanmu kepada perempuan, dan jalanmu kepada perempuan-perempuan yang membinasakan raja-raja. Itu peringatan serius. Jangan memberikan kekuatanmu, jangan memberikan jalanmu kepada perempuan-perempuan. Ini maksudnya perempuan yang nggak benar, bukan permaisuri yang baik. Terus, ada nasihat lain lagi nih di ayat 4. Tidaklah pantas bagi raja, hai Lemuel, tidaklah pantas bagi raja meminum anggur, ataupun bagi para pembesar mengingini minuman keras. Jangan sampai karena minum, ia melupakan apa yang telah ditetapkan dan membengkokkan hak orang-orang yang tertindas. Berikanlah minuman keras kepada orang yang akan binasa, dan anggur kepada yang susah hati. Biarlah ia minum dan melupakan kemiskinannya dan tidak lagi mengingat kesusahannya. Ini nasihat penting untuk raja. Jangan minum anggur. Kenapa? Kalau kebanyakan minum anggur, maka yang bisa terjadi, ia akan melupakan apa yang sudah ditetapkan. Dia sudah membuat keputusan, tapi karena minum, dia lupa apa yang sudah diputuskan. Kemudian dia tidak peduli lagi. Harusnya dia membela orang tertindas, tapi ketika dia sudah mabuk, ya dia nggak bisa berpikir benar, malah membengkokkan hak orang tertindas. Jadi kalau ada anggur, beri saja kepada orang susah, supaya melupakan kesusahannya, itu nasihat ibunya. Tapi harusnya bagaimana ayat 8? Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil, dan belalah hak orang yang tertindas dan yang miskin. Ya ini nggak tanggung-tanggung nasihatnya, karena yang memberikan nasihat itu adalah ibu suri kepada anaknya yang adalah seorang raja. Pada prinsipnya, ibu ini jelas ini orang bijaksana, menyampaikan kebijaksanaan kepada anaknya, mengingat tanggung jawab yang ditanggungnya sebagai raja itu tadi. Nah, ini contoh di dalam kitab Amsal, perempuan dalam tanda kutip yang diidolakan. Urusan fisik, cantik apa enggak, lihat ke 31 ayat 30. Kemolekan itu menipu dan kecantikan itu sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji.
Jauh lebih penting takut akan Tuhan daripada kemolekan dan kecantikan. Nah, awalnya memang orang bicara tentang kecantikan, tetapi kemudian pengalaman menunjukkan itu tidak terlalu berguna kalau setelah menjadi istri lalu menjadi pemarah, suka bertengkar gitu tadi ya. Yang lebih diperhatikan itu adalah istri yang takut akan Tuhan. Nah, kemudian sekarang masih di kitab Amsal kita lihat bagian atau Amsal-Amsal yang berbicara tentang mendidik anak. Sekarang silahkan Bapak Ibu ke bab 17. Amsal 17, lihat ke ayat 21. Siapa mendapat anak yang bebal, mendapat duka, dan tidak akan bersuka cita, ayah orang bodoh. 25. Anak yang bebal menyakiti hati ayahnya, dan memedihkan hati ibunya. Kalau mendengar nasihat seperti ini, jadi kalau anak laki-laki mendengar nasihat seperti ini, harapannya anak itu akan berpikir, aku tidak mau jadi anak yang bebal, aku tidak mau jadi anak yang bodoh. Kenapa? Nanti orang tuaku akan mengalami kesedihan karena aku. Yang dimaksud dengan orang yang bodoh, anak yang bodoh itu ya, itu anak yang tidak mau mendengarkan nasihat orang tua, kemudian hidup dengan kemauannya sendiri, karena tidak mau belajar dari orang tuanya, akan sering mengambil keputusan yang keliru dan menyusahkan diri. Bukan hanya menyusahkan diri, tapi juga akan bisa membuat orang tuanya sedih. Sedih karena malu, misalnya. Karena perilaku anak ini nggak benar di hadapan orang, kemudian anaknya ini berlaku nggak benar di hadapan orang lain, bapak ibunya ngerti, ya dia akan mengalami kesedihan karena malu. Tapi kalaupun tidak ketemu dengan orang lain, tapi tahu anaknya itu nggak mau mendengarkan maunya sendiri, lalu bapak, ibu, orang tua akan bisa menilai, kelakuanmu yang seperti ini nanti akan merepotkan kamu sendiri. Dan itu sudah membuat orang tua bisa sedih. Kenapa? Kalau anak aku begini, besok masa depannya pasti susah. Dan itu sudah cukup membuat orang tua menjadi sedih. Bebal itu ya kayaknya dengar tapi enggak. Dia dengar tapi enggak ngerti apa yang dimaksudkan. Nah, kemudian sekarang lihat ke bab 19. Kalau ini peringatan untuk orang tua ini ya. Hajar ayat 18, bab 19 ayat 18. Hajarlah anakmu selama ada harapan. Tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Kemudian lihat agak melompat ya karena kita lihat Amsal yang mirip bab 23 ayat 13, 23 ayat 13. Jangan menahan didikan bagi anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan. Tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Nah, ini tadi yang saya maksudkan, orang tua di zaman dulu kalau mendidik anak, ini sepertinya keras sekali. Iya, rotan. Di antara Bapak Ibu pernah dulu dapat rotan di pantat? Nggak rotan yang gede, tetapi cukuplah tangkai kemonceng itu kan dari rotan kan ya. Iya, Ya. Itu kalau kena di pantat rasanya gimana? Perih, sakit. sakit Pak. Beneran Ibu, Bapak dulu ada yang pernah ngalami gitu?
Enggak, kakak saya laki. Iya, Kakak yang kakak laki. laki. Iya, itu. Katanya panas, saya juga belum pernah kena. Karena ibu saya, bapak saya nggak pernah mukul kami. Jadi serumah itu nggak pernah ada yang ngerasain, jangankan dipukul, dicubit aja nggak pernah. Jadi, tapi orang di apa di dalam kitab Amsal kita masih menemukan didikan dilakukan dengan keras. Nah, kemudian kalau kita perhatikan didikan yang keras itu tujuannya untuk apa? Nah, kalau ada ini kan bukan orang tua nggak anaknya nggak ngapa-ngapain tahu-tahu dipukul gitu kan. Yang ada adalah anak melakukan kesalahan dan kemudian baru mendapatkan hukuman. Kalau tidak salah, nggak akan dihukum. Kita ngomong hal yang wajar loh ya. Jangan sampai terus ngomong itu bapaknya psikopat. Enggak, itu urusan lain. Jadi orang tua diajak, dianjurkan mendidik anak kalau perlu dengan cara yang keras. Tujuannya supaya anak bisa membedakan yang benar dan yang nggak benar. Sekaligus belajar juga menanggung konsekuensi dari tindakan. Jadi kalau kamu melakukan ini, konsekuensinya apa? Kalau kamu melakukan ini, ada konsekuensinya. Jangan pernah lupa. Jangan pernah juga sampai terjadi kamu yang bertindak, orang tuamu yang nanggung resiko. Kamu yang bertindak, tapi orang tua yang harus menanggung konsekuensi. Nah, kemudian sekarang, lihat ke bab 22 ayat 6. Ini tujuan pendidikannya. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Nah, ini kan hal yang sebenarnya dilakukan oleh setiap orang tua, apalagi orang tua Katolik yang janji kepada Tuhan untuk mendidik anak-anak secara Katolik itu kan. Mendidik anak, ya prinsipnya kita menemukan begini kok. Mendidik anak untuk tahu membedakan mana yang benar, mana yang salah, lalu berani menanggung, sorry, belum menanggung dulu, berani untuk memilih untuk melakukan yang benar. Nah, sesudah itu baru menanggung konsekuensi dari pilihannya. Yang diharapkan dari pendidikan kan seperti itu. Nah, kemudian balik sekarang ke bab 19. Ayat 18, hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan kau menginginkan kematiannya. Kalaupun pendidikan dilakukan dengan sangat keras, itu dilakukan demi anak. Ayat 20. Ini kalau ini untuk anaknya ya. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Kalau tadi ini nasihat orang tua. Didik orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Nah, kemudian kalau di 1920 ini untuk anaknya. Dengarkan nasihat, terima didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Nah, kemudian lihat sekarang ke bab 23. 23 ayat 24. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak. Orang yang mempunyai anak yang bijak akan bersuka cita karena dia. Nah, ini eh, hasil pendidikan untuk orang tua sendiri. Kegembiraan karena memiliki anak yang benar. Sukacita karena anaknya sudah menjadi bijak. Nah, ini berkaitan dengan keluarga, tentang mencari perempuan jadi istri, tentang mendidik anak di kitab Amsal. Kita
berhenti dulu. Nanti habis ini baru kita pindah ke kitab sirah yang dan lebih banyak lagi di kitab sirah itu ayat-ayat yang berkaitan dengan istri dengan anak tadi. Ya, Pak Ferry silahkan. Ya, baik, Pak. Baik, Pak. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin sampaikan atau diperjelas. Ya, sebenarnya yang kita baca di Amsal itu hal yang biasa saja yang sudah pernah Bapak Ibu lewati kan. Ya. Zaman kita kecil dulu ya seperti ini Pak didikannya. Ya, kalau nggak dididik keras nggak bisa mandiri. Iya. Tapi Pak, katanya orang Pak yang sekarang loh Pak ya, kalau anak itu kalau kita didik keras sampai kita pukul, dia nanti bisa apa? Trauma dan dia bisa besarnya benci sama kita. Apa itu benar Pak? Antara keras dengan kasar itu dua hal yang berbeda. Ya kan? Kalau ini orang bicara tentang anak, tentang mendidik anak, itu kan ada level-levelnya kan ya. Iya, Masa cuman kesalahan sedikit lalu dihajar, dipukul, ya nggak masuk akal. Ya anak trauma iya, semua. betul. Kalau sampai ini kesalahan nggak seberapa, tapi anak dihajar, Dari mana ya, ini? itu nggak nyambung. Iya, Tapi mendidik yang keras, pendidikan yang keras, beda dengan yang kasar. Tentang kalau bicara tentang memukul, itu bukan setiap hal, setiap kesalahan sama dengan dipukul. iya, Tapi kemudian, iya, saya karena saya nggak pernah ngalami dipukul, kemudian juga nggak pernah memukul, memang agak repot untuk mengerti tentang pukul memukul itu. Tetapi memang ketemu dengan anak-anak yang kayak gini nggak bisa diberitahu. Kalau nggak bisa diberitahu, nggak hanya bisa dengan tidak bisa hanya dengan kata, gitu. Kemudian Bapak Ibu tentu mungkin pernah ketemu ya anak yang satu kali diberitahu cukup. Tapi ada yang sampai 10 kali diberitahu, kok kayak nggak paham dan tidak melakukan apa yang diomongkan. Nah, kalau yang ketemu yang seperti itu, caranya pasti akan berbeda lagi. Nah, tapi kalau sampai anak trauma itu tunggu dulu, pasti ada soal yang lebih dari yang biasa. Mendidik keras sekali lagi beda dengan kasar. Itu tadi, Bu. Nggak makanya selalu saya keras itu dengan pukulan, tapi juga dengan macam-macam hal lain. Ya, silakan. Tapi misalnya Pak, kan misalnya punya dua anak, yang satu tuh nakal ndablek gitu Pak, yang satu tuh manut turut. Nah, mungkin orang tuanya itu menegur, misalnya kakaknya yang nakal, itu ditegur, coba kamu kayak adikmu gitu. Apakah itu juga tidak merupakan suatu membuat dia itu jadi benci sama orang tuanya dan dia juga benci sama adiknya seperti apa? Kayak Yusuf itu Pak, kan kakak-kakaknya benci tuh Pak sama Yusuf Pak. Karena Eh, dia kan rajin, dia Dua hal yang berbeda yang Ibu sampaikan. gitu ya Pak. Ketika mengatakan kamu mbok seperti adikmu, kamu mbok seperti kakakmu, itu kan membandingkan kan. Iya, Ya, Itu betul. kalimatnya lembut sekali, tapi sangat menyakitkan. Membandingkan, biarpun dibandingkan dengan adik, dengan kakak, apalagi dengan orang lain. Itu kemudian urusan Yusuf berbeda lagi. Makanya nggak usah mikir poligami, gara-gara Yusuf istrinya ada 4 yang jadi bingung kan. Istri yang disayangi malah lama sekali nggak punya anak. Anak baru lahir setelah Yakub jadi tua. Beda urusan yang itu. mm, Kemudian, ya, seadil-adilnya orang tua, apakah benar-benar adil? Kalau ketemu dengan satu anak, anaknya ini lah apa ya fisik lemah misalnya ya, Bapak Ibu silahkan ingat-ingat sendiri ya. Saya tidak berani bicara konsultasi keluarga loh ya, nggak berani saya. iya, Tapi kemudian kalau misalnya anak ini lemah, kena hujan sedikit sakit, sementara yang satunya lagi mau hujan kayak apapun nggak akan sakit, ibu akan memperlakukan dia sama? Nggak mungkin. Kemudian yang satu makannya gampang sekali, yang lain makannya susah sekali. Yang satu diberitahu satu kali sama ngerti, yang lain sudah 15 kali diberitahu tetap nggak berubah. Mau sama?
nggak mungkin mengasihi anak yang berbeda dengan cara yang sama. Ya, kalau sekarang soal pukul memukul itu sudah masa yang berbeda bisa jadi sekarang. Tapi jangan apa ya, jangan lupa bahwa ada anak yang sampai perlu level seperti itu karena memang sulit diajak bicara. Ya, begitu. Ya, Makasih, Pak. silakan Bapak Ibu yang lain. Bapak Ibu semua sudah melewati masa itu kan, ini tinggal ngobrol doang. Iya. Nggak ada. Kalau nggak ada Nggak ada kita seperti itu. nggak ada. Toh. Kalau nggak ada kita pindah ke kitab Sirah. Silahkan kita kita mulai dari bab 7 ya. Nah, ini masih belum apa-apa. Silahkan ke bab 7. Sirah bab 7. Ini seperti yang sudah kita lihat, kalau di kitab Amsal, Amsal tentang tema yang sama itu terpencar dan harus dikumpulkan seperti yang kita lakukan tadi. Tapi kalau di kitab Sirah ada apa ya, blok-blok kumpulan Amsal tentang satu tema gitu ya. Nah, sekarang kita lihat bab 7 ayat 19. Jangan mengabaikan istri yang bijak dan baik, sebab kebaikannya lebih berharga daripada emas. 26. Apakah engkau mempunyai istri yang sesuai dengan keinginanmu? Jangan mengusirnya. Tetapi jika tidak kau kasihi, janganlah mempercayakan dirimu kepadanya. Udah mulai pertanyaan di sini kan. Jadi kalau istrimu itu benar, istrimu itu baik, nggak apa-apa kamu mempercayakan dirimu kepadanya. Tapi kalau istrimu itu nggak beres dan kamu tidak mengasihinya, jangan serahkan, jangan percayakan dirimu kepadanya. Nasihat ini agak susah dipahami, tapi nanti Bapak Ibu akan melihat yang lebih jelas. Kemudian ayat 23. Apakah engkau mempunyai anak? Didiklah mereka dan tundukkanlah tengkuk mereka sejak mereka masih muda. Nah, lihat, ini ngomongnya di ayat 23 itu anak laki-laki. Perhatikan, didik mereka, tundukkan tengkuk mereka, ya, sejak mereka masih muda. Tunggu, di antara Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu kecil, ada nggak yang tidak bisa bercanda dengan orang tua, dengan ayah terutama? Kalau sekarang itu situasi beda sekali. Kalau sekarang anak tidak bisa bercanda dengan orang tua tidak bisa bercanda dengan anak akan dipandang aneh. Tapi kalau angkatan Bapak Ibu dulu biasa anak bercanda dengan orang tua. Dengan ibu lebih gampang bercanda, tapi dengan orang tua belum tentu. Nah, kalau saya dulu dengan bapak saya misalnya ya, beneran nggak pernah bercanda. Bisa diskusi filsafat teologi serius, bisa, tapi bukan bercanda. Kalau bicara bahasa Jawa halus kalau dengan bapak. Kalau dengan ibu enggak. Nah, silahkan mundur ke zaman yang lebih kuno, lalu kita akan menemukan anak laki-laki itu bisa dikatakan tunduk takut kepada bapaknya, orang tua, tapi khususnya bapak. Kalau pakai bahasa sekarang, repot kalau ada anak yang di rumah nggak ada yang ditakuti gitu tuh. Kalau sekarang ada ungkapan yang model seperti itu kan. Malah ketemu yang sebaliknya, bapaknya takut sama anaknya. Wah, repot sekali. Jadi bapak hanya menuruti keinginan anak, lalu anak disuruh memikirkan dirinya sendiri. Yang seperti itu tidak akan kita temukan di dalam perjanjian lama. Orang tua, terutama bapak, harus pegang kendali terhadap anak-anaknya. Orang tua harus mendidik anak-anaknya. Dan kemudian kita lihat, ini bahasa yang keras juga kan sebenarnya, tundukkan tengkuk mereka sejak mereka masih muda.
Nah, kemudian, apakah engkau mempunyai anak-anak perempuan? Ayat 24 ini ya. Lindungilah tubuh mereka dan janganlah bermuka ramah kepada mereka. Jangan ramah. Bapaknya nggak boleh ramah kepada anak perempuan. Ini jelas juga model didikan, model keluarga di zaman kuno. Nah, kemudian kita lihat lebih lanjut. Ini ngomongin istri sekarang dalam kitab Sirah ya. Silahkan ke bab 25. Sirah bab 25 ya. Dari ayat 13. Luka apa saja, asal bukan luka hati. Kejahatan apa saja, asal bukan kejahatan perempuan. Penderitaan apa saja, asal bukan penderitaan yang disebabkan oleh pembenci. Balas dendam apa saja, asal bukan balas dendam dari musuh. Tidak ada kepala yang melebihi kepala ular. Tidak ada amarah yang melebihi amarah perempuan. Serem kalau ini ya. Ini bukan keras, ini serem. Tidak ada kepala yang melebihi kepala ular. Tidak ada amarah yang melebihi amarah perempuan. Nah, kemudian ayat 16. Aku lebih suka tinggal serumah dengan singa dan naga daripada hidup serumah dengan istri yang jahat. Kejahatan perempuan mengubah roman mukanya dan menyuramkan air mukanya bagaikan beruang. Kalau suaminya duduk makan di antara kawan-kawannya, tidak bisa tidak. Ia mengungkapkan keluhan-keluhan pahitnya. Semua keburukan adalah kecil dibandingkan dengan keburukan perempuan. Semoga ganjaran orang berdosa menimpa dia. Ini mulai mulai aneh bicaranya untuk telinga kita sekarang. Nah, berikutnya. Seperti jalan pasir yang menanjak bagi kaki orang yang lanjut usia. Demikianlah istri yang cerewet bagi suami yang pendiam. Ini cerewet muncul sungguhan, kata cerewet di sini ya. Jangan terjerat oleh kecantikan perempuan. Jangan penuh nafsu pada perempuan. Amarah, penghinaan, dan aib besar yang besar akan timbul apabila seorang istri menafkahi suaminya. Sudah ada kasus kayak gini, ada situasi kayak gini, istri menafkahi suami ini dianggap ya aib gitu ya. 23. Istri yang jahat membuat hati murung, muka suram dan hati terluka. Istri yang tidak membahagiakan suaminya membuat tangan lemah dan lutut goyah. Dosa pertama berasal dari perempuan. Karena dialah kita semua harus mati. Jangan biarkan air mengalir keluar. Jangan biarkan istri yang jahat berbicara terlalu bebas. Jika ia tidak berjalan menurut tuntunanmu, pisahkanlah dia darimu. Berbahagialah suami yang mempunyai istri yang baik. Jumlah harinya akan 2 kali lipat. Istri yang tangkas menggembirakan suaminya, yang akan menjalani seluruh hidup dengan tenteram. Istri yang baik merupakan milik yang berharga, milik yang dianugerahkan kepada orang yang takut akan Tuhan. Entah kaya ataupun miskin, hatinya senang, dan roman mukanya riang setiap waktu. Kemudian kita lanjut saja dulu bab 26 dari ayat 13. 26:13 ya. Keelokan istri menyenangkan suaminya dan kepandaiannya memberikan kekuatan.
Istri yang pendiam merupakan karunia Tuhan dan didikannya tak ternilai harganya. Istri yang sopan adalah anugerah istimewa dan yang tahu menjaga diri tiada ternilai. Laksana matahari yang naik ke langit Tuhan, demikianlah keelokan istri yang baik di tengah rumah yang tertata. Bagaikan pelita yang bercahaya di atas kaki Dian yang suci, demikianlah kecantikan paras di atas tubuh yang indah. Seperti tiang emas di atas landasan perak, demikianlah kaki yang indah di atas tumit yang kuat. Ini Sirah sampai ngomongin kaki, ngomongin tumit gini ya. Nah, kemudian beda dengan Amsal tadi ya. Kalau di Amsal, itu kemolekan nggak akan diperhatikan, tapi takut akan Tuhan akan diistimewakan. Tapi di sini kita lihat keelokan, kemolekan, kecantikan istri itu diperhatikan. Nah, kemudian eh, teks-teks yang kita lihat ini tadi, ini kan seperti sedang membandingkan istri yang baik dan istri yang nggak baik. Sekali lagi, Sirah sama. Sirah itu laki-laki. Dia orang yang punya pengalaman, dia melihat apa yang terjadi dalam kehidupan, dan kemudian dia merumuskan apa yang kemudian menjadi ajaran ini ya. Nah, kemudian sekarang kembali ke bab 25. Kita lihat perempuan yang dinilai negatif. Itu ya, dinilai negatif. Perempuan yang mana saja? Coba sekarang Bapak Ibu kita perhatikan dulu ayat 15. Tidak ada amarah yang melebihi amarah perempuan. Kemudian lihat juga ayat 17. Kejahatan perempuan mengubah roman mukanya. Jadi Sirah seperti mengamati ya, perempuan yang wajahnya begini ini, wah ini perempuan jahat. Kemudian lihat ayat 18. Kalau suaminya duduk makan di antara kawan-kawannya. Suami sedang duduk makan dengan teman-temannya ya. Tidak bisa tidak. Ini perempuan jahat, istri yang jahat itu akan mengungkapkan keluhan-keluhan pahitnya. Bayangkan perempuan ini mengeluh kepada suaminya di depan teman-teman suami. Nah, kemudian lihat sekarang ke bentar. Gini, yang kita lihat berikutnya, kalau punya istri yang jahat, itu dampaknya bagaimana? Lihat ke ayat 16. Ayat 16 ya. Aku lebih suka tinggal serumah dengan singa dan naga daripada hidup serumah dengan istri yang jahat. Maksudnya apa ya? Tinggal sama singa, sekandang dengan singa, dia bilang itu masih lebih nyaman. Tinggal bersama serumah dengan naga, itu dipandang masih lebih nyaman daripada tinggal serumah dengan istri yang jahat. Jelas ini hiperbola ya, peringatan. Punya istri yang jahat itu sama sekali tidak mengenakan. Jadi perempuan yang seperti itu harus dihindari gitu. Kemudian lihat ke ayat 20, silahkan membayangkan. Seperti jalan pasir yang menanjak bagi kaki orang yang lanjut usia. Demikian istri yang cerewet bagi suami yang pendiam. Bayangkan jalan pasir menanjak. Ya, lalu ada opa atau oma jalan. Gimana rasanya? Orang tua berjalan di jalan pasir dan itu menanjak. Gampang tergelincir, Pak. Sudah tergelincir, Pak. Kok malah tergelincir? Pasir, Hmm, jalan pasir. pasir. Kan bukannya
Ayo, pernah jalan di pasir? Masuk Pernah, Pak. kakinya. Jalannya berat, Pak. Kalau Berat jalan tuh, ke Pak. pantai, Bapak Ibu nggak akan tergelincir. Kakinya Jalan di masuk. gurun nggak akan tergelincir. Tapi kakinya bisa terbenam di Iya, pasir. pasir. Dan untuk melangkah, bisa berat sekali. Iya, Berjalan di pasir yang rata saja sudah sulit. Ini di jalan pasir yang menanjak. Terus yang jalan lansia. tuh. Wis. Oh, itu sama sekali situasi yang tidak mengenakan. Nah, kayak gitu. Punya istri yang cerewet. Keren. Ini saya ngomong cerewet itu hanya karena membaca teks ini loh. Harian saya nggak pernah mengucapkan kata itu. Kepada Sirak siapapun saya nggak pernah mengucapkan kata itu. Saya mengucapkan karena ini tertulis. Kadang-kadang kan orang ngomong cerewet gitu aja, nyantai saja gitu. Itu kata yang seingat saya, sesadar saya nggak pernah mengucapkan kata itu. Jadi saya hanya mengucapkan karena tertulis di sini. Bayangkan, Sorry Pak. kenapa? Ini berapa Pak? Sorry, saya sirak berapa Pak? Sorry. Nggak dengar. Sirak Sirak 25 bab 25. ayat 25 25 ayat, ayat 20 ya. 20. Ya. Mm-mm. Oh iya ya. Suaminya pendiam, istrinya cerewet. Itu rasanya seperti orang lanjut usia jalan di atas jalan pasir yang menanjak. Nah, begitu itu yang dimaksudkan. Jadi kalau punya istri yang jahat itu kayak gitu. Berikutnya lagi, ayat 23. Istri yang jahat membuat hati murung, muka suram, hati terluka. Hmm. Istri yang tidak membahagiakan suaminya membuat tangan lemah dan lutut goyah. Jadi bukan teman dalam menjalani kehidupan menghadapi berbagai macam soal, tetapi malah menjadi salah satu soal yang harus diatasi. Nah, itu yang membuat persoalan menjadi berat. Dulu ada kisah, ada cerita, ada omongan yang menyedihkan kalau didengarkan gini. Ada seorang suami yang tiap kali menghadapi masalah, dia selalu membuka dompetnya. Dan untuk apa? Untuk melihat foto istrinya. Dan ketika dia sudah melihat foto istrinya, semua masalah terasa ringan. Kenapa? Karena yang paling berat itu yang ada di foto itu masalahnya. Gitu. Paham maksudnya? Iya, Enggak. berarti Iya, karena temennya ya. jelas sekali. Jadi masalah besar yang dihadapi oleh si suami, yaitu yang ada di foto istrinya itu. Itu masalah dia yang paling berat. Penghinaan. Kalau dia lihat foto itu, masalah lain dianggap ringan, ringan, ringan. Itu kalau punya istri yang jahat, itu jadinya kayak gitu. Nah, saya tidak, ini Sirah tidak ngomongin Bu Leni. Sirah ngomongin apa? Istri yang Yang jahat. jahat. Yang jahat itu yang bagaimana? Ini saya ngomong sama orang-orang baik semua yang nggak pernah ketemu orang jahat juga bahkan ya. Ya kita ya harus diamini nggak Jangan ketemu orang yang sampai, jahat Pak. dan nggak pernah jadi orang jahat itu ya. Tapi memang ada istri yang sejahat itu. Ada istri yang jahat. Lah banyak. Dan sekali lagi, ini bukan penilaian untuk para istri. Jangan pernah lupa itu ya. Iya, iya, Pak. Nasihat. Ini adalah nasihat. Kalau kamu punya istri yang jahat, maka ini yang akan terjadi dengan. Bisa kesusahan untuk anaknya sendiri. Nah, jadi jangan sampai kamu punya istri yang kayak gini. Ini anaknya pendiam, dapat istri yang Iya, Pak. banyak bicara. Stres. Kemudian begini, eh, ya, saya nggak bisa bercerita, tapi saya ketemu banyak kasus yang banyak banyak cerita, bukan banyak kasus, banyak cerita tentang
istri-istri yang bisa dikatakan jahat itu. Ya, kalau yang cuman bercanda sih, kalau duit sudah masuk ke dia, ke istri, nggak akan bisa keluar lagi. Ya, betul. Itu paling sederhana. Lalu suaminya kemudian dijatah, persis dijatah. Akibatnya apa? Di depan orang banyak, di depan sesama lelaki, gitu ya. Suami itu seperti menjadi tidak punya harga diri. Kenapa? Kalau suami itu nggak pegang duit sama sekali, atau duitnya hanya cukup untuk keperluan pribadi, lalu di depan orang, di depan teman-temannya mau jajan, ngomong apa dia? Duitku ada di istri semua. Kalaupun nggak ngomong, kemudian ya diam saja, nggak berani ngapa-ngapain. Mau jajan nggak berani, mau traktir apalagi. Nah, itu soal yang masih bisa dibilang sederhana. Itu masih bisa dibilang itu belum jahat lah. Itu banyak yang mengalami, yang melakukan seperti itu. Seolah-olah duitku ya duitmu ya duitku, duitku ya duitku, gitu kan seringkali yang diomongkan. Tapi ketika berpikir begitu atau melakukan seperti itu, kebayang nggak suami ini kalau harus pergi ketemu dengan orang banyak, ketemu teman-temannya, lalu jawabannya apa? Mau keluar duit aja nggak berani, nggak bisa. Sekarang misalnya itu kan hal yang biasa terjadi, banyak lah yang terjadi begitu. Dan saya masih katakan itu masih belum jahat. Yang jahat itu yang bagaimana? Iya, kalau suaminya sudah sakit, nggak punya penghasilan, tapi hartanya banyak, gimana caranya supaya warisan cepat beralih? Atau kalau ini suami tahu semuanya punya asuransi, gimana caranya supaya asuransinya cepat turun? Belum pernah ketemu cerita atau berita istri membuat suaminya sakit, istri membunuh suaminya dengan tujuan supaya hartanya jatuh ke tangan dia dan seterusnya. Itu jahat. Apakah itu ada? Ada. Dan kemudian anak ini diingatkan, jangan sampai kamu kayak gitu. Nah, kemudian lihat ke ayat 24. Dosa pertama dari perempuan. Dan karena dialah kita semua harus mati. Ini jelas nggak ngomongin semua perempuan kan? Ini ngomongin Hawa. Dan kemudian menjadi agak aneh ketika kita harus mengatakan, iya dari awalnya itu perempuan ya kayak gitu sih, gitu. Jadi ketika orang berbicara negatif tentang perempuan, lalu Sirah mengingat, nah lihat perempuan pertama itu. Dia nggak nurut sama istrinya, nggak nurut sama suaminya, dia tidak memperhatikan suara Tuhan, dampaknya apa? Dia berdosa, suaminya berdosa, anak-anaknya terus ikut menderita. Nah, kemudian yang diharapkan yang seperti apa? Kita lihat sekarang ke bab 26 ayat 13 dulu. 26, 13. Di ayat 13, yang diharapkan itu istrinya cakep, pinter. Terus ayat 14, pendiam. Kemudian 15, sopan, tahu menjaga diri. Ya, itu kumpulan apa nyebutnya ya, kriteria perempuan yang layak untuk dijadikan istri atau yang diharapkan menjadi istri. Nah, kemudian kalau bicara keelokan, bicara wajah. Kalau membaca ayat 17, itu juga menyebut kecantikan paras sekaligus keindahan tubuh. Wah, ini Sirah bicaranya apa nyebutnya ya? Dia seperti yang sudah kita lihat, Sirah itu orang yang punya banyak pengalaman. Kalau
di bab terakhir itu dia melakukan banyak perjalanan dan kemudian dia bicara nyinggung soal fisik perempuan. Tapi kemudian kualitas hidup seorang perempuan tidak diperhatikan hanya soal fisiknya. Tapi lihat di ayat 13 balik lagi, pandai. Kemudian yang di ayat 14 itu pendiam. Dan ini kalimatnya menjadi luar biasa kalau dibaca lengkap. Istri yang pendiam merupakan karunia Tuhan. Nggak usah dilanjutkan, jangan dibalik. Kalau begitu, istri yang cerewet adalah, nggak begitu, nggak usah. Betapa gembiranya orang yang punya istri yang pendiam. Terus lihat ayat 15. Istri yang sopan adalah anugerah istimewa. Istri yang tahu menjaga diri itu tidak ternilai. Istri yang baik dengan yang disebut seperti ini tadi, itu adalah pemberian dari Tuhan. Kalau itu pemberian dari Tuhan, maka layaknya ya disyukuri dan diperlakukan dengan baik. Nah, kemudian kita lihat sekarang ke bab 26 ayat 1. Berbahagialah suami yang mempunyai istri yang baik. Jumlah harinya akan 2 kali lipat. Jadi laki-laki yang punya istri yang baik dipuji berbahagia. Gitu ya. Kemudian laki-laki yang punya istri yang baik itu umurnya akan panjang. Jumlah harinya akan 2 kali lipat. Nah, kalau yang ini seringkali juga jadi bahan pembicaraan. Istri yang jahat, yang negatif itu nggak akan membuat suaminya umur panjang. Kalau kalimat ini kan sering-sering diomongkan. Perilaku istri yang nggak beres, yang nggak baik, itu mempercepat kematian suami. Kalimat itu juga sering kedengaran. Nah, kemudian lihat yang sebaliknya. Kalau seorang laki-laki mempunyai istri yang baik, maka ya dia akan panjang umur. Ini bukan, ini bukan. Terus kemudian kalau ketemu ada suami yang mati muda, lalu langsung dibilang, istrinya pasti nggak benar. Nah, bukan begitu. Jadi untuk membaca sirah, bukan begitu. Nah, kemudian lihat juga, ada unsur lain yang disebut di ayat 2. Istri yang tangkas menggembirakan suaminya. Kemudian ayat 3. Istri yang baik merupakan milik yang berharga. Milik yang dianugerahkan kepada orang yang takut akan Tuhan. Nah, supaya mendapatkan istri yang baik, kalau ini bisa dipahami begitu. Untuk mendapatkan istri yang baik, kamu harus takut akan Tuhan. Nah, kemudian dari sini kita juga sudah bisa memahami urusan keluarga itu bukan urusan laki-laki dan perempuan begitu saja, tapi berulang kali kita menemukan ada Tuhan di dalam relasi suami dengan istri. Entah kaya ataupun miskin, hatinya senang. Ini kalau punya istri yang baik. Dan romannya riang setiap hari. Nah, kemudian berikutnya, ini ada ayat 5 sampai dengan 12, ini ngomong perempuan jahat semua. Jadi ayat-ayat ini dari ayat 5 sampai dengan ayat 12, ini ngomong tentang istri yang jahat atau perempuan. Lebih tepatnya perempuan karena eh, nggak langsung menyinggung tentang istri. Sekarang kita pindah ke bab 36 ya. Langsung kita 30 berapa, Pak? 36. Suka putus, Pak, saya ini.
Oh, Hilang itu pakai hilang wifi suaranya atau makanya kabel? 36 ya. Iya, ibu pakai laptop, pakai handphone atau laptop? Pakai tablet, Pak. Malah tablet. Iya, tablet kecil tapi 36 ayat 23. Perut akan menerima segala jenis makanan, namun makanan yang satu lebih enak daripada yang lain. Sebagaimana lidah bisa merasakan daging hasil buruan, begitu juga hati yang arif dapat mengenal perkataan dusta. Hati yang licik mendatangkan kesedihan, tetapi orang yang berpengalaman dapat membalasnya. Seorang perempuan akan menerima laki-laki manapun, tetapi anak perempuan yang satu lebih baik daripada yang lain. Kecantikan perempuan menggirangkan roman muka suaminya dan melampaui semua keinginannya. Jika kebaikan hati dan kelembutan keluar dari mulutnya, suaminya paling beruntung di antara anak-anak manusia. Orang yang mendapat istri memperoleh harta, penolong yang sepadan, dan tiang sandaran. Tanah milik yang tidak berpagar akan dirampok orang. Lelaki yang tidak beristri mengeluh dan mengembara. Siapakah yang akan percaya kepada perampok bersenjata yang melompat ke atas dari kota ke kota? Demikian juga halnya dengan orang yang tidak mempunyai kediaman dan menginap di mana saja ia kemalaman. Begini, ini kalau kita melihat perikop ini ya, tolong lihat ke ayat 30. Ayat 30. Laki-laki yang baris kedua. Laki-laki yang tidak beristri akan mengeluh dan mengembara. Jadi di perjanjian lama anjurannya itu tetap sama. Setiap laki-laki harus mempunyai istri. Lalu ayat 29. Orang yang mendapat istri memperoleh harta. Penolong yang sepadan dan tiang sandaran. Orang yang punya istri begini. Memperoleh harta, memperoleh teman yang sepadan, memperoleh penolong yang sepadan, tiang sandaran. Yang nggak dapat istri, mengeluh, mengembara. Jadi, iya, seperti umumnya perjanjian lama, tetap dianjurkan punya istri. Karena itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan keduanya menjadi satu daging. Tentang bagaimana, tentang apa yang harus diperhatikan dalam memilih perempuan menjadi istri, ya, amsal-amsal yang kita diskusikan, kemudian ayat-ayat dalam kitab sirah yang kita bicarakan, itu semua urusannya dengan perempuan yang bisa dikatakan dalam tanda kutip ideal gitu ya untuk dijadikan istri, dan kemudian ditunjukkan juga yang enggak ideal, yang akan merepotkan, yang akan menyusahkan itu yang seperti apa juga ditunjukkan. Baik, sekarang kita pindah. Ini tadi berkaitan dengan istri ya. Berikutnya kita lihat urusan anak-anak. Silakan ke bab 22. Bab 22. Ini bagi saya masih sulit untuk mengerti, memangnya anak-anak remaja, anak perempuan di zaman kuno itu kayak apa, itu saya tetap sulit untuk mengerti ini. 22 ya, ayat 3. Menjadi ayah dari anak lelaki yang tidak terdidik memalukan. Terus, sedangkan kelahiran anak perempuan itu merugikan. Anak perempuan yang bijak akan mendapat suami, tetapi yang memalukan akan menyusahkan ayahnya.
Anak perempuan yang terlalu berani membuat ayah dan suaminya malu dan akan dipandang hina oleh keduanya. Nah, lihat 3 Amsal ini. Ini tentang orang tua yang punya anak laki-laki, punya anak perempuan. Lihat kayak 3. Kalau seorang ayah punya anak laki yang tidak terdidik, maka orang tuanya, ayahnya terutama akan malu. Kemudian, sekarang begini, itu yang saya bilang, memang dulu pergaulan orang di zaman dulu itu seperti apa, itu yang saya belum ketahui. Tapi kalau begini, eh, Bapak Ibu, kitab sirah ya, itu ditulisnya di abad kedua sebelum Masehi. Pertengahan pertama 200, pertengahan pertama abad kedua. Jadi antara tahun 200 sampai tahun 150 sebelum Masehi. Kitab sirah ditulis di zaman itu. Dan Bapak Ibu, kalau kita melihat sejarah di tahun itu, Yerusalem itu sudah dipengaruhi oleh budaya Yunani. Sudah dipengaruhi oleh budaya Yunani. Karena budaya Yunani masuk abad keempat, tahun 300-an, itu sudah masuk ke Yerusalem. Nah, kemudian menjadi penting ketika kita memperhatikan sirah sangat memberi perhatian kepada pendidikan anak. Nah, untuk ilustrasi ya, di Yerusalem itu pernah dibangun gimnasium. Gimnasium. Bapak Ibu sekarang ada istilah nge-gym tuh ya. Gym itu dari kata apa itu? Kalau orang pada nge-gym itu kan kependekan, cuma diambil bagian depannya. Gimnastik. Gimnastik. Jadi kata gimnastik, jadi itu dari kata gimnasium, dan itu kata Yunani yang sudah sangat kuno. Nah, ya itu kata kuno. Eh, dari kata gimnos, artinya nggak pakai baju. Gimnos itu artinya nggak pakai baju. Jadi kalau Bapak Ibu bilang ke gimnasium, gitu ya, itu berarti ke tempat orang-orang yang nggak pakai baju. Ya, kalau repot lagi, kalau saya bilang saya nge-gym, berarti saya gimnos, berarti saya nggak pakai baju. Itu kalau kita ikuti terjemahan harafiah ya, tapi sekarang urusannya sudah lain. Nah, kemudian di zaman itu banyak anak-anak Yahudi yang pergi ke gimnasium. Anak laki-laki, anak perempuan enggak. Di gimnasium, anak-anak itu akan belajar olahraga. Ingat Bapak Ibu cabang Olimpiade dari zaman kuno? Lempar lembing, tolak peluru, gulat, gitu ya. Itu cabang olahraga kuno dan itu sudah dilakukan di zaman Sirah ini, bahkan sebelum Sirah. Dan itu sudah ada di Yerusalem. Lalu banyak anak muda yang ikut didikan Yunani. Nah, tetap saja ketemunya anak-anak laki-laki, anak perempuan nggak pernah diceritakan. Nah, anak-anak Yahudi yang laki-laki pergi ke gimnasium. Mereka ikut belajar olahraga, ikut belajar retorika, seni bicara. Mereka belajar bermacam-macam ilmu. Tapi yang kemudian terjadi, ya mereka banyak yang meninggalkan tradisi nenek moyang mereka. Mereka bisa ya mengembalikan tanda sunat. Ini yang saya omongkan semua ada di kitab 1 Makabe. Omongan saya ini dari 1 Makabe. Nah, kenapa? Karena orang-orang anak-anak Yahudi kalau pergi ke gimnasium berarti ya masuk ke tempat orang-orang telanjang itu dan mereka malu karena sudah sunat. Nah,
Sirah sekali lagi menjadi penting karena memperhatikan anak-anak muda ini. Nah, kemudian yang berikutnya, sirah itu menunjukkan, menekankan perlunya orang tua mengajar anak. Lebih tepat, lebih fokus lagi, bapak mengajar anaknya. Jadi menjadi ayah dari anak lelaki yang tidak terdidik memalukan. Kalau sampai ada anak dan anak ini tidak terdidik, bapaknya yang malu. Kayaknya masih ada sampai sekarang orang mengatakan kalau ketika orang bicara melihat anak yang perilaku negatif, yang ditanya itu sekolahnya atau bapaknya. Tapi di kota sih nggak ada, kalau di desa masih ketemu. Kalau ada anak Itu perilakunya bapaknya, nggak Bu. beres, Anaknya siapa? Bapaknya. Ya yang siapa? ditanya bapaknya itu anak sopo. Oh, Iya. Nah, itu orang tua bisa menjadi malu kalau anaknya nggak terdidik. Lu nggak terdidik itu yang seperti apa? Ya tentang bicara, tentang perilaku yang tidak sopan, bicara nggak benar, dan macam-macam yang kita akan masih bisa lihat seterusnya nanti. Tapi yang merepotkan, kelahiran anak perempuan itu merugikan. Ini jangan ya, punya anak perempuan, kelahiran anak perempuan itu merugikan. Ini tidak bicara zaman modern ya, jangan salah. Ini bicara di zaman kuno. Ibunya saja najisnya 2 kali lebih lama kalau punya anak perempuan. Kemudian lihat, membacanya begini saja. Anak perempuan nanti kita akan bisa lihat lebih lanjut yang di bab 7 tadi ada yang bisa menolong kita. Apakah engkau mempunyai anak-anak perempuan? Lindungilah tubuh mereka dan janganlah bermuka ramah kepada mereka. Hanya anak perempuan yang mendapat perhatian sampai ke tubuhnya. Ya, lindungi tubuh mereka. Jadi harus ada perhatian ekstra ketika orang punya anak perempuan itu. Nah, kemudian berikutnya kita pindah dulu ke bab 30. Ada hal yang ya mirip dengan yang disampaikan di dalam kitab Amsal. Bab 30 ya. Orang yang mencintai anaknya akan sering mencambuknya supaya kelak bersuka cita atas dia. Ya ini urusannya bukan pagi dicambuk, sore dicambuk, bukan begitu. Sekali lagi urusannya dengan eh, kalau anak mengalami kesalahan. Ini Tuhan pun digambarkan seperti orang tua yang kayak gitu loh ya. Bapak Ibu bisa melihat di Yesaya bab 1. Coba kita periksa Yesaya bab 1. Tuhan pun digambarkan seperti orang tua yang mendidik anaknya dengan keras. Saya bab 1. Yesaya bab 1 ya. Iya. Ayat berapa, Pak? Lihat ke ayat 2. Dengarlah hai langit dan pasanglah telinga hai bumi, sebab Tuhan berfirman. Lihat ya, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya. Tetapi mereka memberontak terhadap aku. Perhatikan, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya. Jadi Tuhan menggambarkan dirinya sebagai Bapak yang punya anak-anak dan mengasuh anak itu. Lembu mengetahui pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan tuannya, tetapi umatku tidak. Relasi antara Tuhan dengan umatnya digambarkan sebagai relasi antara Bapak dengan anak. Sungguh celaka bangsa yang berdosa, umat yang syarat dengan kesalahan. Keturunan orang yang jahat-jahat.
Orang-orang yang berlaku busuk. Mereka meninggalkan Tuhan, menistai Yang Maha Kudus Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Nih, ayat 5. Mengapa kamu mau dipukul lagi? Kamu yang semakin murtad. Seluruh kepala sakit, seluruh hati lemah lesu. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat. Bengkak dan bilur serta luka baru tidak dibersihkan atau dibalut atau dioleskan minyak. Ibarat anak Israel itu nakalnya keterlaluan. Bukan hanya nakal, berontak kepada bapaknya. Anak ini Israel berontak, dipukul. Tujuannya supaya nggak berontak lagi. Setelah dipukul tetap berontak. Kemudian dipukul lagi, tetap berontak. Sampai bapaknya bingung. Dari kepala sampai kaki sudah pernah dipukul semua, terus bagian mana lagi yang harus dipukul? Bapak Ibu lihat, pendidikan Tuhan terhadap orang Israel digambarkan seperti ayah mendidik anak. Demikian juga anak Daud pun akan dididik dengan cara seperti itu. Kita pindah ke 2 Samuel bab 7. 2 Samuel bab 7. Berapa, Pak? Sudah ketemu bab 7-nya? Sudah. Jadi ini isinya janji Tuhan kepada Daud ya. Iya. Daud ingin mendirikan istana bagi Tuhan. Tapi Tuhan malah menjanjikan yang lain. Tuhan yang menjanjikan. Ayat 12. Apabila umurmu sudah genap dan kau mendapat perhentian bersama nenek moyangmu, aku akan membangkitkan keturunanmu kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Lihat ini. Aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, aku akan menghajar dia dengan tongkat yang dipakai orang dan pukulan anak-anak manusia. Ini Tuhan juga, ini sekali lagi di sini digambarkan seperti Bapa bagi Salomo yang akan mendidik Salomo dengan keras seperti manusia mendidik anak-anaknya. Jadi ini yang kita lihat, pendidikan model kuno ya seperti ini. Baik, kita sudah lihat di situ. Sekarang kita kembali ke bab 30 kan ya. Balik ke Sirah bab 30. Ini banyak hal yang ada di teks ini Bapak Ibu sudah paham. Orang yang mencintai anaknya akan sering mencambuknya, supaya kelak ia bersuka cita atas dia. Orang yang mendidik anaknya akan beruntung karenanya. Di tengah kenalan, ia dapat membanggakan anaknya. Orang yang mengajar anaknya akan membuat musuhnya iri hati. Dan di depan teman-teman, ia dapat bersukaria karena dia. Jika ayahnya meninggal, ia seolah-olah tidak mati, sebab telah meninggalkan kembarannya. Selama masih hidup, ia memandang anaknya dengan sukacita, dan waktu meninggal ia tidak berduka cita. Ia meninggalkan anak yang membalas dendam terhadap musuh dan membalas budi terhadap kawan-kawan. Siapa yang memanjakan anak akan membalut luka-lukanya, karena setiap teriakan hatinya terguncang. Kuda yang tidak dijinakkan menjadi liar, dan anak yang tidak dikendalikan menjadi keras kepala. Timanglah anakmu dengan manja, maka ia akan membuat engkau terkejut. Bermainlah dengannya, maka ia akan membuat engkau sedih. Jangan tertawa bersama dia, agar ia tidak bersedih dengannya, agar engkau tidak bersedih dengannya.
dan pada akhirnya engkau akan menggertakkan gigi. Jangan memberi dia kebebasan pada masa mudanya, dan jangan menutup mata terhadap kebodohannya. Tundukkanlah tengkuknya ketika dia masih muda, dan pukullah pinggangnya sewaktu ia masih kecil, supaya ia tidak menjadi keras kepala dan menentangmu, dan engkau menderita karena dia. Hajarlah anakmu dan bertindaklah keras terhadap dia, supaya engkau tidak terpukul oleh tingkah lakunya yang tidak tahu malu. Nah, di awal ditunjukkan, kalau ada orang tua mendidik anak, lihat keuntungannya. Kalau orang tua tidak mendidik anak, tapi memanjakannya, lihat kerugiannya. Nah, sekarang lihat, kalau orang memang mengasihi anak, dia akan mencambuknya. Itu bukan, sekali lagi, bukan pagi cambuk 3 kali, siang cambuk 3 kali, lalu nanti di hari Minggu cambukannya ekstra, bukan begitu. Setiap anak melakukan kesalahan, ya ditegur, kalau perlu ditunjukkan konsekuensi dari kesalahan itu. Nah, kemudian kalau orang sampai ini, kalau orang mendidik anaknya, itu bukan kemudian memanjakan. Ada yang mengasihi anak dengan cara keliru, kan? Ketika orang tua mengasihi anak, sudah pasti dia pengen anaknya mandiri. Tahu membedakan mana yang baik, mana yang jahat, berani memilih yang baik, gitu kan. Kemudian mandiri, dia bisa berpikir yang baik untuk dirinya sendiri dan sesama. Itu yang dipikirkan orang tua. Gimana caranya supaya anak bisa begitu? Nggak ada lain, pendidikan. Saya sudah bertanya kepada Bapak Ibu, nasihat yang diberikan oleh orang tua itu kan. Yang saya sampai sekarang nggak lupa, para anak-anak perempuan diajari untuk mandiri gitu. Itu yang ibu-ibu waktu sampaikan. Itu waktu itu kalau kita bicara tentang pendidikan, itu sebenarnya pendidikan yang keras atau enggak? Atau biasa saja? Keras. Keras. Harusnya tangannya lembut ketika harus kerja dengan tangan, maka tangan bisa jadi kasar. Tapi kemudian kalau tidak diajari seperti itu, apa yang bisa terjadi? Iya, yang ibu waktu itu ceritakan, nanti ketika menghadapi persoalan, kalau aku tidak mandiri, ya aku akan sangat kesulitan dan aku akan sangat menderita. Tapi kalau aku mandiri, mau menghadapi situasi seperti apapun, aku akan lebih siap, gitu kan? Nah, itu eh, hasil dari didikan. Kemudian, laki-laki didikannya lebih keras atau lebih lunak dibandingkan didikan kepada para perempuan? Keras, Pak. Lebih keras. Karena Keras lebih banget. keras. Ibu tadi sudah ada yang mengatakan, yang biasanya dipukul sama bapaknya itu anak laki atau perempuan? Laki biasanya. Laki. Kakak Kenapa? laki saya. Kenapa? Bandel, Pak. Biar Itu kuat. banyak melakukan kesalahan. Bapak belur, Pak. Ya Ini ampun. laki lebih nakal. Makin baiknya, Pak. Oke. Kalau bapak, apalagi bapaknya tentara gitu ya. Oh, salamnya lain nanti. Kopel, Pak. Mau tambah tuh. Nah, ini mendidik ya. Tapi kalau urusannya bapaknya kasar, lain lagi dampaknya. Dihajar, dipukul guru pun dia nggak akan berubah. Kenapa? Yang kayak gitu mah ringan. Kalau sudah terbiasa dipukul, sudah terbiasa dibentak, omong keras, nanti ya orang lain akan mengalami kerepotan kalau urusan dengan anak ini. Lebih sulit lagi diajari. Nah, kemudian kalau orang tua mendidik anak, lihat, nomor satu yang akan senang itu adalah bapaknya sendiri, karena dia yang bertanggung jawab dalam pendidikan itu. Ayat 2. Beruntung. Kemudian dia bisa bangga di depan teman-temannya. Musuhnya akan menjadi iri hati.
Itu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu lihat sekarang ayat 4. Jika ayahnya meninggal, ia seolah-olah, ianya itu bapaknya itu ya, seolah-olah tidak mati, sebab ia telah meninggalkan kembarannya. Jadi ini konsepnya orang tua, terutama ayah, mendidik anak untuk menjadi seperti bapaknya. Maksudnya, ia dari kerja kerasnya, hikmatnya, cara bicaranya, itu modelnya adalah bapaknya sendiri. Ini ngomong zaman dulu ya, nggak usah ngomongin iklan. Bapaknya dokter, aku pengen jadi dokter. Bapaknya kenapa pengen jadi seperti bapaknya. Tapi setelah bapaknya diabetes, nggak pengen kayak bapaknya lagi. Bukan itu. Dulu ngomongnya bukan karir. Jadi kalau orang di zaman kuno tidak bicara tentang pekerjaan, tapi bicara tentang sikap hidup, sifat hidup, perilaku gitu. Eh, Begini, ini contoh sederhana saja ya. Tapi saya ingat itu almarhumah ibu saya, kalau saya sedang bicara, itu dia ngeliatin terus. Kalau saya sudah ngomong, karena saya kalau ngomong kayak kayak suaminya, seperti bapak saya. Saya kalau bicara seperti bapak saya. Kalau wajah saya mirip-mirip bapak saya, tapi saya kebanyakan pipi. Nah, jadi kan seringkali begitu. Ini seperti bapaknya, tapi nggak ngomong tentang profesi. Kalau dulu nggak ada urusan profesi, tapi perilaku, tindak tanduk itu yang seperti bapaknya. Nah, kalau anaknya seperti itu, lihat ke ayat 5. Selama masih hidup, ia memandang anaknya dengan sukacita. Dan waktu ia meninggal, ia tidak berduka cita. Nah, kemudian ada kalimat yang agak repot kalau dipahami begitu saja ya. Ia meninggalkan anak yang akan membalas dendam terhadap musuh, tetapi membalas budi terhadap kawan-kawan. Bapak Ibu memahaminya, anak ini tahu betul pikiran, perasaan bapaknya, tahu siapa musuh bapaknya, tahu siapa teman bapaknya. Nah, kemudian yang sebaliknya, kalau orang tua memanjakan anak, lihat ayat 7. Siapa yang memanjakan anak akan membalot luka-lukanya. Dan karena setiap teriakan, hatinya terguncang. Kemudian, ayat 9. Timanglah anakmu dengan manja, maka ia akan membuat engkau terkejut. Bermainlah dengannya, maka ia akan membuat engkau sedih. Memanjakan anak itu akan membuat anaknya lemah dan bapaknya malah sedih jadinya. Nah, kemudian begini, kalau eh, waktu Bapak Ibu dulu masih kecil, terutama bapak-bapak, kalau sampai bapak dulu waktu sebagai murid dipukul guru, di rumah berani ngadu ke bapaknya, aku tadi dipukul Pak Guru gitu. Biasanya enggak. Kalau sampai berani ngadu, ya bisa ditambahin malahan. Iya, pasti ada sebab. Iya, pasti akan bisa jadi akan ditambahin. Kenapa bapaknya kok berlaku begitu? Iya, berarti kamu melakukan kesalahan. Iya, Berarti kamu juga membuat malu orang tuamu. Nah, itu didikan model dulu begitu. Tapi kalau sekarang, Kalau ada yang sekarang berubah. dulu ya, Dan dampaknya fatal kan? Laporin, Dilaporin. Setelah dilaporin, dilaporin. terus anaknya bisa nyaman sekolah di situ. Ya enggak lah. Nggak bisa. Lalu pindah sekolah, bisa nyaman di sekolah yang baru. Oh, namanya udah terkenal. Itu kan menyusahkan diri sendiri dan anaknya. Ya. Kalau sampai usia sudah banyak, bahkan sudah punya keluarga, tapi masih tetap dimanja, lebih repot lagi.
Apalagi yang memanjain mamanya gitu ya. Mamanya meninggal, istrinya dianggap mamanya. Dan kalau istri dianggap mama, kan repot lagi itu. Ini pamit sama istrinya yang dianggap mamanya, pamit mau pacaran. Gimana lagi? Boleh. Nah, kalau yang bergantung parah kepada ibunya dan nggak mandiri, bisa sampai level itu. Iya, betul, Pak. Nggak usah minta saya kasih contoh, nanti saya ketemu kok yang begitu. Jadi saya nggak, kalau yang dalam hal ini nggak bisa memberi contoh banyak dari kehidupan saya, tapi ya saya ketemu kasus-kasus yang nggak biasa, kasus-kasus yang aneh gitu. Jadi kalau orang tua memanjakan anak, belain anak terus-menerus, nggak mengajari anak mandiri, nanti yang akan repot dua-duanya. Bapaknya repot, lalu anaknya juga akan repot. Lihat ayat 8. Kuda yang tidak dijinakkan menjadi liar. Anak yang tidak dikendalikan menjadi keras kepala. Dan kemudian begini, Bapak Ibu, kalau kita amati dalam perjalanan kehidupan kita, kemudian juga kita melihat yang di kitab Amsal dan Sirah tadi, yang kita pelajari dari kecil, itu adalah hal-hal, perilaku, ucapan, sikap, gitu ya, mentalitas, yang sebenarnya mendorong kita, menuntun kita untuk hidup benar dan bahagia. Begitu kan? Hmm. Dan sebaliknya, kita belajar menghindari hal-hal yang akan membuat kita menjadi orang yang nggak benar dan membuat kita menderita. Latihannya, belajarnya kecil dari soal kecil sampai soal yang serius. Dan pelajarannya Bapak Ibu lama sekali. Udah pelajarannya lama, nggak ada sertifikat lagi. Memang perlu dapat sertifikat dari orang tua? Nggak ada. Dari yang kecil itu yang bagaimana? Bapak Ibu silahkan mengingat saja. Nggak semua sama loh ya. Ya, contoh yang akan saya sebut ini tidak semua sama. Saya mungkin hanya bisa bicara orang Jawa. Kalau sampai ada orang, anak itu ya, makan di tempat umum bersama orang lain, berbunyi mulutnya. Itu di rumah kan Kayak diajari dari jarang. kalau makan, gimana waktu kecil? Kalau makan. Soal makan aja latihannya Nggak macam-macam. kecap. Iya, Nggak Namanya boleh kalau makan saya itu dengar bibir kecapannya itu. bersuara. Iya, Makan nggak boleh sambil ngomong. iya, Ngambil nasi secukupnya, nanti boleh nambah lagi. Jangan nambah sampai lagi. ngambil nasi Iya, kelebihan, lalu betul, nggak dimakan. Makan sampai bersih nasinya, jangan sampai ada yang ketinggalan. betul, Kemudian Pak. kalau pegang garpu dengan sendok, nggak boleh. Ini bunyi juga. Iya, perontangan Itu baru soal makan. Tambah makan. lagi kalau makan, jangan duduk di pintu. Iya, Macam-macam, semua ada nilainya ya. Tapi yang saya maksudkan, tentang makan saja, kita belajar macam-macam dari kecil. betul, betul. Dan kalau sampai nasihat ajaran itu tidak diperhatikan, maka si anak nanti setelah dewasa akan menanggung risiko. Risiko apa? Ambil contoh kalau misalnya di dalam perjamuan, pesta, orang-orang yang terhormat gitu ya, tahu-tahu anak ini makan, piringnya bunyi, mulutnya bunyi, makan sambil ngomong, nasinya terlempar dari mulut. Hmm. Wah, itu ada situasi yang sama sekali tidak nyaman di situ. Orang akan memandang rendah orang seperti itu kan. Iya, betul. Orang tua sudah memikirkan itu dari dulu. Orang tua ngajarin itu. Kemudian yang berikutnya, sampai ke hal yang serius. Saya cukup sebut aja belajar untuk mandiri itu. Itu latihannya berapa lama? 2 bulan. Enak aja ngomong 2 bulan Enggak, Pak. gitu ya. Dari kecil itu dididik. Jadi akan ketemu. Mandiri itu bagaimana? Bisa mengambil pertimbangan.
ini baik, ini nggak baik, aku harus pilih yang baik. Itu mandiri dalam pertimbangan. Bukan kemudian mengabaikan nasihat orang tua, bukan. Tapi kemudian kalau saya sudah berani mengambil tindakan, aku harus berani juga tanggung risiko dari tindakanku, gitu kan. Ya, Berani menanggung risiko itu Bapak Ibu perlukan selama hidup apa enggak? Ya iya, iyalah. iya betul Pak. Kalau nggak berani tanggung risiko, Bapak Ibu bisa hidup. Nggak bisa. Pasti akan ada situasi yang sangat sulit yang harus dihadapi kalau orang tidak berani tanggung konsekuensi. Tiap kali melakukan kesalahan, lari. Melakukan kesalahan, ibunya yang dipanggil. Hmm, Nggak akan bisa gini. Dewasa. Kalau anak dalam situasi seperti itu sampai dewasa, nah itu akan menemukan apa yang diajarkan oleh orang tua kalau tidak diperhatikan, anak yang akan merugi. Karena pelajaran dari orang tua itu sebenarnya jalan untuk anak supaya anak bisa jadi dewasa, mandiri, dan akhirnya benar serta berbahagia. Nah, kalau kita membaca dua kitab ini, ada hal-hal yang kayaknya udah nggak cocok lagi untuk kehidupan kita. Ya nggak apa-apa. Punya anak perempuan itu merugikan. Ya, nanti Bapak Ibu ini Amsal yang Sirah yang bicara tentang didik anak perempuan itu belum kita omongkan, belum nggak saya kutip. Tapi kalau mau lihat, Bapak Ibu bisa ke bab 42, Kira ya Pak. Sirah 42. Alhamdulillah. Oh, tentang hal. Kalimatnya bagus kok. Ini tapi isinya apa? Kegelisahan seorang bapak yang punya anak perempuan. Bab 42 dari ayat 9. Seorang anak perempuan membuat ayahnya diam-diam berjaga dan tidak bisa tidur karena mencemaskannya. Ketika masih muda, ini cemasnya ya, jangan-jangan dia menjadi perawan tua. Ketika sudah bersuami, jangan-jangan dia dibenci. Ketika masih gadis, jangan-jangan dia dinodai dan menjadi hamil di rumah ayahnya. Oh, kasus kayak gini sudah ada dari dulu berarti ya. Ketika sudah bersuami, jangan-jangan dia berbuat zero. Dan setelah berumah tangga, jangan-jangan dia mandul. Jagalah, ini kekhawatiran, kegelisahan, kekhawatiran bapak yang punya anak perempuan. Nah, kemudian lihat ayat 11. Jagalah dengan ketat anak perempuan yang keras kepala, supaya dia tidak menjadikan engkau tertawaan musuh, buah bibir di kota, dan disindir-sindir orang banyak, serta mempermalukan engkau di depan sekalian orang. Nah, maksudnya, nah kalau punya anak perempuan, lalu perilakunya di depan umum nggak benar, iya perempuan ini kan akan apa ya menimbulkan pertanyaan sama anak siapa itu. Lalu setelah tahu bapaknya siapa, lalu lihat musuh-musuh pribadinya akan mentertawakan. Ini bapaknya begini, anaknya no, kalian lihat kayak gitu. Musuh-musuh akan bergembira karena itu. Karena itu, anak perempuan harus dijaga dengan ketat. Lihat ayat 12. Janganlah membiarkan dia memamerkan keelokannya kepada setiap lelaki atau duduk bersama para perempuan. Sebab dari pakaian muncullah ngengat. Dan dari perempuan muncullah kejahatan perempuan. Lebih baiklah keburukan laki-laki daripada perempuan yang berbuat baik. Bila ia memalukan, perempuan mendatangkan nista. Peringatan serius ya untuk ini dari Sirah kepada murid-muridnya. Kalau kamu punya anak perempuan besok, jaga sungguh-sungguh anakmu. Ini harusnya masuk dalam kurikulum MRT itu ya. Tapi itu dulu bahaya punya anak perempuan. Tapi sekarang repot lagi punya anak laki-laki dengan perempuan bahayanya bisa jadi sama. Hanya bedanya
Kalau anak perempuan bisa hamil, sedangkan laki-laki bukan hamil, tapi malah kalau Narkoba. pergaulan keliru, bisa Iya, narkoba, bisa kelainan iya, Pak. seksual. Betul. Kalau pakai bahasa sinis ya, bahasa sinis ini ya, pilih mana? Ini ngomongnya jelek semua, pilihannya jelek semua ya. Pilih mana? Punya anak perempuan hamil lebih dulu di luar perkawinan, atau punya anak laki-laki yang homoseks. Waduh, Nggak bisa pilih kan? nggak bisa, Pak. Dono Tapi kalau mau sinapi. pilih di antara itu, kalau ngomong harus milih, pilihan yang pilihan yang akan dianggap lebih baik yang mana? Dianggap lebih baik. Semuanya jelek ini ya. Saya Yang ini itu yang Hamil perempuan, duluan. Pak. Yang Hmm. Yang hamil hamil dulu, Pak, disuruh nikah. Ya, itu masih ada pilihan. Tapi kalau anaknya sudah homoseks, sudah jadi gay. Iya, betul. Nah, maksud saya begini, resiko atau tanggung jawab orang tua mau punya anak laki, mau punya anak perempuan sekarang nggak bisa. Sama ya, Pak. Yang lebih untung punya anak laki-laki, nggak ada resikonya kurang, nggak bisa. Nah, kemudian begini, Bapak Ibu, eh, kalau kita melihat Amsal dan Sirah dalam rangka perkawinan yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi karena itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging gitu kan ya. Iya, Nah, kemudian mereka laki-laki dan perempuan diminta oleh Tuhan juga beranak cucu. Nah, kemudian kalau membaca Amsal dan Sirah tentang pendidikan anak ini tadi, Bapak Ibu, ini bukan pedoman ya, contoh praktis tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak. Lihat ini semua. Ini perlunya mendidik anak. Perkawinanmu itu adalah kehendak Tuhan. Kalau kamu punya anak itu juga kehendak Tuhan. Maka yang harus dilakukan selanjutnya adalah pendidikan anak. Kitab Amsal, kitab Sirah memberikan perhatian tentang pentingnya mendidik anak, sekaligus menunjukkan contoh-contoh bagaimana mendidik anak itu. Terima kasih, selamat malam, dan minggu di pertemuan berikut nanti kita akan belajar satu tema yang berkaitan dengan bicara. Mulut bicara gitu ya. Baik, begitu dulu Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Pak Terima Seto, kasih. Pak Ferry, dan semuanya. Terima kasih Pak Seto. semua. Terima kasih Pak Seto. Selamat malam. Bapak Ibu, Selamat jam 2. sebelum Kasih, kita Pak akhiri, Ferry. mari kita tutup pertemuan malam ini dengan doa. Kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Allah Bapa kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur atas Roh Kudus yang telah membimbing kami untuk memahami firman-Mu. Bantulah kami agar firman yang Kau taburkan dalam diri kami tumbuh dan menghasilkan buah yang melimpah. Kobarkanlah dalam diri kami kasih kepadamu dan kasih kepada sesama, supaya kami semakin mengasihi Engkau dan semakin mengasihi sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapak Amin. Kudus. Terima Amin. kasih. Makasih, Terima kasih Pak Pak Seto. Seto. Terima kasih Pak Seto.